Halo semua, selamat datang di video gue aja. Video kali ini gue mau bahas tentang gimana sih caranya kita bisa mengkonversi hewan ke dalam bentuk AI karakter untuk bisa ngedapetin ratusan juta views online di internet gitu ya. Nah ini masih nyambung dengan cerita gue sebelumnya soal masalah gue ngebahas tentang AI karakter yang bisa dapetin 100 juta views bro di internet gitu kan. Nah dia tuh bercerita tentang karakternya tentang bebek segala macam dan cuman generated pakai AI doang. Men keren banget gitu ya. Nah, di video kali ini gue akan ngambil perspektif yang berbeda. Instead of bebek, gue akan ngambil salah satu hewan yang hewan yang ada tinggal di Indonesia yang unik di Indonesia doang gitu. Namanya adalah bekantan. Oke, so yuk langsung aja daripada penasaran kita masuk aja ke dalam video ke materinya di sini. Nah, jadi ini ya, ini bekantan yang belum tahu bekantan apa nih bekantan kan. Ini adalah monyet yang hidungnya kayak gitu kan. Ini sebenarnya ikon dari Dufan, dunia fantasi itu biasanya kalau nggak salah dia ikonnya adalah bekantan ini gitu. Ini adalah hewan yang cukup unik di Indonesia yang tinggal di kalau nggak salah pesisir Kalimantan gitu ya. Jadi dia banyak tumbuh dan tinggal di bekantan. Dia sangat unik gitu kan. Nah ini oke, mungkin gue jelasin dulu materinya. Jadi sini gaya seni yang menggambarkan bekantan salah satu primata endemik Indonesia menunjukkan karakteristik unik dan khas dari hewan ini. Seperti wajah dengan hidung besar. Nih ya, hidungnya besar nih, lucu banget coba gitu kan. Nah terus habis itu berikutnya yang mencolok dan postur tubuh yang khas. Dalam karya seni ini, bekantan sering digambarkan dengan detail memperlihatkan ekspresi wajah yang lucu namun penuh makna. Mencerminkan kecerdasan dan kelincahan mereka di habitat ini. Seperti rawa atau hutan baka. Warna dominan digunakan adalah menggambarkan bekantan adalah coklat kemerahan. Ini kan gini ya, coklat kemerahan segala macam kayak gitulah bekantan. Nah ini ya. Nah habis itu bekantan ini cuman sayangnya adalah bekantan ini terancam punah gitu kan. Nah ini habitatnya ada hutan baka, hutan rawa, hutan pantai gitu kan. Nih ada di pertengahan Kalimantan ya, ada IKN bro. Hutan dibabat segala macam kan, terserah lah bodo amat gitu kan. Nah tapi kita hewan endemik ini yang ada di Indonesia yang bener-bener hewan unik yang ada di Indonesia itu nggak diperduliin segala macam. Nah sekarang gue bikinin video ini, ambil ide gue, contoh video gue, dapetin jutaan views di internet dan ambil sebagian keuntungan lo sumbangin ke Kalimantan supaya animal ini atau hewan ini nggak punah bro, supaya kita di Indonesia tuh masih tetap punya satu hewan atau animal yang benar-benar kita bisa banggain juga. Dan ini cuma ada di Indonesia bro, lu harus datang ke Indonesia kayak gitulah. Jadi jangan cuma ngambilin hutan-hutan doang segala macam. Nah gua di video ini tujuannya juga sekalian buat bikin economic value di hewan ini supaya hewan ini itu bisa terus terlestarikan gitu, nggak cuman hutannya dibabat sekolah dia diambilin doang gitu kan. Gue masuk ke politik pokoknya intinya gitu ya. Gue di video ini tujuannya untuk bisa bikin juga economic value dari si bekantan ini. Jadi kalau sebelumnya Cute Duck Lele itu bikinnya cerita soal masalah hewan bebek. Nah sekarang lu bikin cerita tentang bekantan. Gue kasih lihat ya, nanti gue kasih semua promnya gratis. Lu bikin jadi punya 100 juta views segala macam. Habis itu lu duitnya sebagian lokasi lah ke penakaran bekantan yang ada di Kalimantan. Oke, sip, lanjut. Itu sedikit cerita tentang gua supaya kita hewan ini tuh tidak punah. Oke. Jadi yang pertama adalah kalau misalnya kita mau nge-generate bekantan ini via AI, caranya adalah kayak gini. Pertama gua kasih lihat gaya realistis dulu ya. Jadi kalau misalnya gaya realistis di sini itu lu bisa pakai kayak gini ya. Promnya ini. Oke, taruh gue jelasin dulu ya deskripsinya. Mungkin di sini gue nggak akan terlalu dalam ya, karena ini sebenarnya cuma deskripsi visual aja sih dari si bekantan ini sendiri. Cuman contohnya di sini sebenarnya di gaya seni ini gue akan lebih banyak ngebahas ke masalah template-templatenya aja, karena kalau misalnya gaya seni ini terlalu panjang ya. Intinya sama sebenarnya, ini hasil visualnya direpresentasikan dalam bentuk teks. Lu bisa pause baca sendiri lah di sini ya. Jadi ini gaya realistis bekantan tuh kayak gini ya. Kalau lu mau bikin generate muka bekantan gitu kan yang bagus gitu, lu bisa pakai AI generated ini untuk bisa generate gambar bekantan. Nah dengan lu sering banget generate gambar-gambar bekantan yang realistis pakai AI, akan semakin banyak turis-turis yang masuk ke Indonesia, devisa bertambah. So do it man. Oke, yang ini ya, jadi gaya realistis. Yang kedua ada template-nya. Kalau mau bikin gaya bekantan yang model begini, lu bikin kayak gini, create realistic depiction of proboscis monkey bekantan in its natural habitat dan seterusnya. Di sini ada variabel-variabelnya, ada monkey features dan segala macam, ada long nose, long tail, muscular arm, distinctive face dan seterusnya. Jadi ini kalau lu mau aneh-anehin bekantannya, lu bisa aneh-anehin di sini, ada variabel-variabelnya. Oke. Jadi ini ya, terus dan seterusnya di sini.
Oke, itu yang pertama. Monkey features, fur, eyes, nose, whatever. Terserah, banyak nih di sini ya. Jadi bisa extrovert values-nya juga banyak di sini. Habis itu berikutnya, nih gua kasih lagi ya berikutnya ya. Kalau lu mau bener-bener plek-ketiplek nyontoh si cute duck lele, lu bisa contoh yang ini, gaya colorful 3D animations. Jadi si cute duck lele itu lebih banyak dia pakainya adalah gayanya adalah colorful 3D animations. Contoh semua yang punya gua ayo lestariin si ini nih, apa bekantan nih, ya kan? Nih promnya, kalau lo mau bikin ini copy plek prom gua nih di sini ya. Ini post bahasa sendiri. Jadi ini 3D animation style gaya seni ini itu biasanya dipakai di Pixar gitu ya. Jadi Pixar itu biasanya mainan 3D animated film itu tapi ala-alanya atau gaya seni itu colorful kayak gini gitu kan. Nah, ini jadi lu bisa mainin ini dan bercerita di sini gitu kan. Nah, habis itu berikutnya ada create colorful 3D animation scene featuring bekantan in its natural habitat, focusing ini ya. Kuncinya di sini 3D animation scene gitu ya. Dan habis itu berikutnya di sini ada bisa post sendiri ya. Ini template-nya bla 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 bisa di-post. Habis itu di sini ada variabelnya juga, ada fur, eyes, tail, lighting effect dan seterusnya. Jadi di sini bisa banyak nih yang bisa lu aneh-anehin dari si bekantan itu tadi. Gaya seninya masih tetap sama ya, masih pakai 3D animation scene. Di sini lu ya udah lu ganti-ganti aja values-nya, lu sesuaiin di sini gitu ya. Nah, habis itu berikutnya gaya kartun. Nah, ini yang mungkin cukup unik dan cukup lucu ya. Misalnya kalau buku-buku storybook anak gitu kan yang mau bercerita tentang inian, masukin aja bekantan, jangan duck, bro. Duck itu ya elah bebek anjir. Bekantan coy. Bekantan yang ada di Kalimantan yang hampir punah. Lu masukin itu, economic value naik, ini bisa jadi wah keren lah itu ya. Jadi kalau misalnya gaya kartun di sini lu bisa juga nih bikin, kalau misalnya lu mau bikin storybook atau buku cerita anak segala macam, lu bisa nih gitu kan bikin kayak gini yang versi ala kartun. Nah, promnya kayak gini. Create a cartoon style illustration featuring bekantan in a playful, vibrant environment. Focus and exaggeration the bekantan feature such oversized eyes dan seterusnya lah. Cuman kalau misalnya kita bikin AI pasti ada yang namanya halusinasi. Sama, entah itu lu mau bikin teksnya, entah itu lu mau bikin gambarnya, itu pasti ada halusinasi. Sebagai contoh, misalnya kalau lihat di sini ya, ini bekantannya dia ada buntutnya tapi kakinya 3. Ya kan? Jadi lu butuh beberapa kali untuk bisa ngegenerate hasil bekantan yang bagus gitu kan. Jadi kalau misalnya lu mau generate gitu kan, ya lu 2 kali 3 kali gitu sampai dapat hasil yang pas untuk gambar lu gitu. Nah, di sini ya. Jadi create cartoon style illustration featuring bekantan dan seterusnya. Nah, di sini ada variabel-variabelnya juga yang bisa lu ganti-ganti. Jadi kalau mau cartoon style atau mau bikin storybook style gitu kan, lu bisa bikin mainannya ala-alanya kayak gini. Big, green, playful, smile, cheeky, smile dan seterusnya. Ini bisa diganti-ganti variabelnya sendiri dan disesuaikan. Oke. Itu yang ke berapa nih? Yang ketiga, kartun. Habis itu gaya anime. Ini juga cukup lucu juga nih, gaya anime gitu kan. Kalau misalnya lu mau bercerita untuk ya kalangan-kalangan tengah dan atas gitu kan, lu mau bikin gaya bekantan segala macam, ya udah, lu bikin aja gitu gaya anime di sini, terus habis itu ya udah nanti lu pakai ini untuk bercerita segala macam soal bekantan itu begini, bekantan itu begini, begitu. Jadi ada economic values-nya di sana untuk bisa ningkatin si bekantan ini supaya jadi orang aware sama bekantan ini gitu ya. Ini lucu loh, keren loh ini kan. Coba kalau jadiin anime karakter ini, wah mantep ini. Attack on bekantan. Jadi instead of Attack on Titan, Attack on bekantan kan. Jadi ada bulu-bulunya segala macam, keren ini ya ininya. Tuh. Atau bekantan sakti, serah lu lah mau kasih nama apaan kayak gitu ya. Ya kalau mau bikin anime style di sini ada ya promnya create an anime style illustration featuring bekantan in action spec skin. Focus on emphasizing the bekantan features such as oversized eyes dan seterusnya. Ini sebenarnya anime style dalam bentuk deskriptif ya, dan plus variabel sih berubahnya jadi bentuk template kayak gini. Nah, untuk variabel-variabelnya sendiri itu bisa diganti-ganti juga dari sini, berubah juga, sample values-nya berubah jadi kayak gini ya. Jadi ada adventures, epic, playful, mysterious dan seterusnya. Ini banyak nih ininya ya, bisa di-post dan ya ganti-ganti sendirilah variabelnya ya di sini ya gitu. Habis itu gaya fantasi surreal gitu kan. Gua juga baru belajar ya. Gua bukan seniman, bro. Gua tuh computer science major gitu. Tapi gua mainan ke arah sini gitu kan. Nah, ini gue juga baru belajar. Ternyata ada satu gaya seni sendiri yang cukup menarik buat gue, namanya gaya fantasi surreal, di mana ini gaya fantasi ini menceritakan sesuatu yang benar-benar sama sekali nggak nyata. Itu benar-benar fantasional banget gitu. Elemen-elemen di dalam suatu art ini benar-benar fantasi banget. Ini kalau lo bikin begini terus lo painting, lo gambar, bah gila ini duit ini, bro. Benar-benar kayak
sesuatu yang bisa dijual dengan sangat mahal menurut gua sih ya dari sini ya, gaya fantasi surreal kayak gini nih ya. Nah kalau lu mau generate gambar atau mau bikin variasi-variasi gambar untuk ide-ide lu, melukis lah segala macam lah, atau mau bikin cerita yang ala-ala ceritanya tuh gaya fantasi surreal, lu bisa pakai prompt gua nih. Create a surreal fantasy scene featuring a bekantan in a dreamlike otherworldly environment. Jadi ini di dunia mimpi segala macam gitu ya. Focus on fantastical features like magical traits dan seterusnya. The background should include impossible elements such as distorted nature dan segala macam bizarre sky. Sorry. Nah jadi ini ya bisa diganti-ganti semua sendiri dan seterusnya. Ini template-nya ini, terus variabelnya ini ya. Jadi gliding in the air, lu mau dia ngapain, lari gitu kan segala macam, lu bisa ganti-ganti semua ini sendiri. Duh, gue lagi batuk guys, sorry ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Terus habis itu berikutnya di sini ada juga desain seni yang gaya pop art. Nah ini gaya pop art ini bisa lu pakai ini buat dibikinin merchandise bro. Misalnya ya, kan gue udah pernah bahas di video sebelumnya kan, tote bag. Apalagi pop art lah, misalnya kayak tumbler, gantungan kunci, itu macam-macam semua udah ada semua. Lu bikin aja bekantan ini, lu tempelin cerot, ini lu jual, banyak yang mau beli gitu kan. Mungkin lu bikin ceritanya, storynya adalah ayo dukung bekantan supaya tidak punah gitu kan. Lu bikin aja kunci-kunci mainan kan, kunci, gantungan kunci, tempelan kulkas segala macam, bikinnya pakai pop art kayak gini gitu. Jadi hasilnya nanti orang-orang kan wah yaudah deh gue beli nih ya, daripada supaya bekantannya nggak hilang, supaya bekantannya nggak nggak punah kayak gitu-gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi bisa lupa main ala-ala pop art kayak gini. Habis itu kalau mau bikin pop art, ini promnya ada juga sama sih. Create a pop art inspired illustration of bekantan with bold graphic lines and vibrant contrasting colors gitu dan seterusnya. Ini ada variabel-variabelnya juga di sini, bla bla bla. Nah, habis itu di sini juga ya udah, ini variabelnya, description-nya dan example values-nya ada di sini gitu ya. Nah, ini kalau mau mainan merchandising segala macam, lo bikin kaos lah. Gaya bekantan kayak begini juga bisa. Lo gaya bekantan yang animasi ini, anime atau pop art kartun buat anak-anak juga lo bisa kayak begini kan. Nah, habis itu berikutnya nih yang gue cukup ini lagi, gue coba agak melebar dan bikin aneh-aneh. Ya, gue bikin bekantan versi cyberpunk. Mati kan lo. Nih, gaya cyberpunk, ya cyberpunk ini biasanya dipakai untuk dunia game atau animasi atau ya film juga ada sih, cuman biasanya kebanyakan untuk game gitu kan, cyberpunk. Jadi ini itu sebenarnya dengan cara lu bikin ini, orang akan semakin aware nih, apaan sih, monyet apa sih ini, kok lucu banget hidungnya kayak gini kan, gitu-gitu kan. Nah itu jadi lu bisa nih dengan ini misalnya buat para pembuat game atau game maker, lu bisa bikin ini bekantan yang pakai ala cyberpunk nih kan, pakai AI kayak gini kan. Terus ya udah, lu mau mainin apa-apanya segala macam, robot tangannya bisa berubah jadi apa segala macam lah kayak gitu-gitu, lu bisa juga semua bikin kayak gini. Balik lagi biar ada economic value-nya di bekantan ini. Cara bikinnya ini gampang sih. Sebenarnya cuma tinggal lu bikin aja nih kata-katanya nih. Create a cyberpunk inspired illustration of bekantan. Nah, combining natural features with the cybernetic enhancements gitu ya. Jadi di sini bener-bener naturalistic feature tapi ada cybernetic enhancement, kayak misalnya tangannya robot, bajunya robot nih. Terus di sini matanya nih, di sini matanya merah menyala gitu kan kayak robot segala macam kayak gitu lah. Nah, ini template-nya kayak gini. Habis itu berikutnya di sini ada kayak variabel-variabelnya juga sih di sini yang bisa kita ganti-ganti ya. Misalnya mechanical limbs, nose, robotic eyes, mungkin hidungnya lu mau ganti hidung robot gitu kan, ya lu bisa juga gitu. Tapi menurut gue ini komposisinya udah bagus banget ya sih, mixing antara naturalnya si bekantan dan juga si cybernetiknya si cyberpunk gitu. Jadi nggak terlalu cyberpunk banget tapi nggak terlalu ini banget, natural banget. Jadi bener-bener kombinasi yang bagus nih hasilnya ini. Nah, habis itu berikutnya adalah udah habis bro. Jadi kurang lebih kayak gitu sih soal masalah bekantan ya. Jadi kalau nggak salah sih sebenarnya ini ada juga website atau organisasi yang menaungi soal masalah bekantan. Cuma mungkin tadi gue bikin di video lainnya lah ya. Karena kan di sini kita ngebahas soal art style atau gaya seni. Nah, jadi ayo teman-teman nih yang mau bikin kisah cerita lagi, mau dapetin 100 juta views bisa nih. Nih gue kasih promptnya semua gratis, ya udah lu pakai ini gitu kan. Ya, terus nanti tinggal di copy aja, nanti mungkin bisa contoh-contoh yang contoh yang tadi video gue sebelumnya itu cute duck lele di sana, untuk bisa contoh-contoh ya dibikin cerita apa sih supaya bisa orang tuh tertarik banget gitu. Tapi pakai bekantan ya, biar bekantannya ini lebih nggak punah gitu. Nah, oh ya by the way mungkin gue sedikit promosi dulu ya ini. Kalau misalnya ini kan gue
Ini gua masukin ke dalam kursus gue yang namanya kreasi AI. Kalau teman-teman tertarik gitu kan mau bikin karakter-karakter AI lagi yang lebih dalam segala macam, itu semua udah gue masukin semua ke dalam kreasi AI ini. Ya misalnya mau bikin advertising lah, mau bikin logo segala macam, merchandise segala macam, itu semua udah gue masukin dalam sini. Jadi kalau teman-teman tertarik pengen belajar lebih dalam soal masalah karakter AI dan segala macam, ya linknya ada di deskripsi di bawah lah. Nanti tinggal dibuka aja, diklik, kalau teman-teman tertarik ya bisa beli di sana. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini, ya mudah-mudahan bermanfaat gitu. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan di sini bisa ya ngebantu si bekantan supaya jadi nggak punah gitu kali ya. Ya, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa bantu share, like, sama komen. Terus di situ ada website gue juga di agungsundoro.com. Ya kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat situ ya. Thank you semua. Oke, bye.